Virus mengerikan menyebar ke seluruh sekolah. Semua orang berlarian panik. Keadaan menjadi sangat kacau. Kumi tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, seorang siswi jatuh dari atap. Siswi itu telah berubah menjadi zombie. Pada saat itu, kakak kelas yang diam-diam disukai Kumi berlari menghampiri. Baru saat itulah ia menyadari betapa seriusnya masalah ini. Mereka berdua pun mulai berlari. Dalam perjalanan, mereka bahkan bertemu teman-teman sekelas mereka. Tanpa diduga, mereka juga berubah menjadi zombie. Untuk melindungi gadis berambut twintail itu, kakak kelas itu secara tidak sengaja digigit. Dalam kepanikan, mereka berdua berlari ke atap. Semua yang selamat telah tiba. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Di antara kerumunan, seseorang telah berubah. Semua orang berlarian ke bawah dengan panik. Guru dan ketua kelas menasihati mereka untuk tidak pergi. Namun sudah terlambat. Banyak siswa telah berubah menjadi zombie. Mulai berhamburan ke atap. Untungnya, guru itu menutup pintu tepat waktu. Melihat melalui pintu kaca, ia melihat muridnya digigit. Makoto gemetar ketakutan. Sebelum ia sempat tersadar, para zombie di belakangnya telah menyerbu ke depan. Guru itu bergegas maju untuk mendorong Makoto, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkannya. Zombie itu tertancap tepat di jeruji besi. Si senior yang digigit juga mulai berubah. Matanya berputar ke belakang, wajahnya garang, menyebabkan Kumi jatuh ke tanah ketakutan. Ia mengambil sekop di sampingnya. Dengan tegas mengayunkan sekop dan menjatuhkan si senior. Pada saat ini, sekolah dan seluruh pulau hancur. Hanya satu guru dan 3 murid yang selamat. Mereka menulis kata SOS dengan huruf besar di atap. Berharap tim penyelamat dapat menemukan mereka. Untungnya, ada beberapa bedeng sayuran di atap. Membantu mereka untuk sementara waktu mengatasi masalah makanan. Tapi bagaimanapun, hanya ada sayuran. Memakannya dalam waktu lama akan menyebabkan malnutrisi. Untuk mendapatkan makanan yang seimbang, Kumi dan Makoto bersiap pergi ke kafetaria untuk mengambil beberapa hidangan utama dan daging. Mereka berdua dengan hati-hati turun ke lantai pertama. Melihat para zombie berkeliaran di aula, Makoto mengeluarkan bola basket yang telah ia persiapkan sebelumnya. Mereka berdua membagi pekerjaan, berpisah dan melemparkannya ke arah 2 kelompok zombie. Melihat bahwa perhatian para zombie teralihkan, mereka bergegas menyeberangi aula. Hanya melalui koridor ini, mereka bisa langsung menuju kafetaria. Tetapi ada zombie tepat di sudut. Zombie itu hendak berbalik. Mereka berdua bergegas duduk. Zombie yang terkena katarak memiliki penglihatan yang sangat buruk. Melihat bahwa zombie itu tidak mendeteksi mereka, tepat ketika mereka berdua lengah, Makoto tiba-tiba panik. Zombie lain muncul di depan mereka. Zombie itu segera menerjang Kumi. Dia menggunakan sekop loyang untuk menangkis serangan itu. Namun, suara itu menarik perhatian zombie yang tadi. Makoto terus mengayunkan tongkat baseball di tangannya. Dia lemah seperti zombie, tidak ada bedanya dengan menggaruk gatal. Itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Dia hanya duduk di tanah dan berteriak keras. Kumi baru saja menghabisi 1 zombie. Lalu zombie lain bergegas mendekat. Zombie itu hendak mencengkeram kaki panjang Makoto. Kumi mencoba mendorong zombie di depannya. Setelah selesai, dia mengayunkan sekop loyang lagi dan menyelamatkan Makoto. Setelah itu, mereka berdua pergi ke kafetaria dan melihat bahwa tempat itu telah hancur. Namun mereka masih menemukan beberapa mie. Pada saat ini, Kumi tiba-tiba mendengar suara. Dia perlahan mendekat dengan sekop loyang. Siapa sangka dia akan membuka pintu, terdorong oleh sesuatu di dalam. Kumi terbalik dan menungganginya. Barulah ia menyadari bahwa itu adalah seorang siswa yang masih hidup. Setelah membawa gadis berambut pendek itu kembali, mereka mulai memeriksa seluruh tubuhnya. Setelah memastikan bahwa ia tidak terinfeksi, ia pun ikut bergabung. Ketua kelas dan gadis berambut pendek itu pergi ke atap, melihat halaman yang penuh dengan zombie. Namun, ketua kelas mengatakan bahwa para siswa ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia terlalu tenggelam dalam ilusinya. Gadis berambut pendek itu merasa itu sama sekali tidak baik. Tiba-tiba, sebuah pengeras suara terdengar di luar halaman. Memanfaatkan kebisingan yang menarik perhatian para zombie, gadis berambut pendek itu ingin melarikan diri dari sana. Ketua kelas menemukannya dan menasihatinya untuk tetap tinggal. Kedua gadis dengan kuncir kuda dan rambut panjang itu pergi ke ruang radio. Dengan cepat mematikan radio untuk menarik perhatian zombie. Namun, tidak ada lagi radio untuk menarik perhatian. Para zombie dengan cepat memperhatikan 2 orang di bawah. Gadis berambut pendek itu menerjang ke depan. Namun, jumlah zombie semakin bertambah. Keduanya tidak punya pilihan selain naik ke atap mobil. Para zombie mengepung mereka, menatap pemandangan di depan matanya. Gadis berambut pendek itu teringat apa yang terjadi di kelas. Sahabatnya menyelamatkannya, juga terkepung oleh zombie. Sahabatnya malangnya tertangkap oleh zombie, dan kemudian digigit sampai mati oleh zombie. Dia merasa malu dan tiba-tiba berteriak dengan marah. Pada saat ini, suara ketukan terdengar dari satu sisi. Ternyata Kumi sedang menarik perhatian para zombie. Pada saat ini, pengeras suara sekolah berdering lagi. Memanfaatkan zombie yang tertarik oleh suara, mereka berdua dengan cepat melompat keluar dari mobil.
menghindari serangan zombie. Mereka bertiga dengan cepat berlari ke gedung sekolah. Setelah ini, gadis berambut pendek itu juga menyerah untuk melarikan diri, memutuskan untuk tetap tinggal dan menghadapinya bersama semua orang. Tetapi tidak banyak makanan yang tersisa. Harus pergi ke gudang untuk mencari makanan. Kumi dan gadis berambut pendek, yang memiliki kekuatan bertarung yang kuat, akan membuka jalan. Kumi memegang tongkat besi. Gadis berambut pendek itu memegang tongkat besi. Keduanya melewati 5 level dan menebas 6 jenderal. Mereka bertarung melawan segerombolan zombie. Semuanya berjalan lancar. Gadis berambut pendek itu tiba-tiba berhenti. Zombie di depannya adalah sahabatnya. Ia tak tahan melakukannya. Karena malu, ia jatuh ke tanah. Untungnya, Kumi turun tangan tepat waktu. Mereka berdua berhasil menghadapi zombie di sekitar mereka. Mereka tiba di gudang dengan lancar. Ada banyak persediaan di sini. Berbagai macam makanan. Tepat saat mereka sedang membongkar muatan, seekor zombie muncul di depan Makoto. Makoto jatuh ketakutan. Kumi di sebelahnya menemukannya. Ia segera mengambil skop besi dan bersiap untuk menghancurkan kepalanya. Namun, ketika ia melihat wajah zombie itu dengan jelas, ia ragu-ragu. Zombie di depannya adalah senior yang diam-diam ia kagumi. Karena tak tahan, ia segera didorong jatuh olehnya. Tepat saat ia hendak digigit zombie, Makoto di belakangnya meraih tabung pemadam api, dan memukul kepala zombie itu tepat di kepala. Dengan persediaan material yang melimpah, hidup mereka perlahan kembali normal. Menanam sayuran di atap bersama, bermain perang bantal bersama, menatap bintang bersama di malam hari. Bahkan aku ingin bergabung dengan klub mereka. Namun, masa-masa bahagia selalu berlalu begitu cepat. Tepat saat mereka sedang berpesta, alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi tanpa alasan yang jelas. Suara melengking menggema di seluruh sekolah. Para zombie mulai gelisah. Mereka bergegas menuju ruang kuliah. Ketika semua orang sampai di lantai pertama, mereka melihat. Ternyata itu adalah zombie yang diam-diam membakar dirinya sendiri. Semua orang tercengang. Para zombie menghancurkan barikade. Mereka menyerbu masuk. Dalam kekacauan itu, semua orang terpaksa berpisah. Seorang zombie menyerbu ke depan. Kumi menggunakan sekop untuk menghadangnya. Ia memberitahu 2 orang di belakang untuk bergegas pergi. Kelompok Makoto naik ke lantai 2, menyadari bahwa tempat itu sudah penuh dengan zombie. Gadis berambut pendek itu baru saja menghabisi 1. Kedua orang itu jatuh dengan sembarangan. Zombie di belakang mengejar. Para zombie di depan juga mendobrak pintu dan bergegas keluar. Jeritan Makoto menggema di seluruh sekolah. Tangan-tangan lapar yang tak terhitung jumlahnya terjulur keluar jendela. Mereka sudah lama lapar. Mereka berdua berdiri dan berlari. Mereka berlari menembus kerumunan, lalu bersembunyi di ruang rekreasi, lalu menggunakan meja dan kursi untuk menghalangi pintu. Namun para zombie dengan cepat menerobos pertahanan. Keduanya dalam kondisi kritis. Kiko, yang sama sekali tidak memiliki kekuatan bertarung, terduduk di tanah, dan berteriak putus asa. Hanya Kumi yang berlari ke atap sendirian. Ia mencoba menghentikan para zombie. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Kumi yang terkuat juga terpojok. Dipaksa ke titik tertinggi dalam radius 1 meter persegi, ia jatuh ke dalam keputusasaan total. Tepat ketika ia hendak menyerah, ia teringat kata-kata yang diucapkan oleh senior yang diam-diam ia cintai. Jangan menyerah. Kau selalu menjadi orang yang mampu berdiri tegak meskipun terjatuh. Kekuatan cinta begitu besar. Kumi sekali lagi berdiri dengan berani. Dia melompat turun, mengambil sekop loyang. Dalam perjalanan, para dewa menghalangi dan membunuh para dewa. Para Buddha menghalangi dan membunuh para Buddha, memotong jalan dari atap ke ruang tamu. Bahkan tak berkedip. Saat ini, Makoto dan adik-adik kelasnya masih berusaha melawan para zombie. Untungnya, Kumi tiba tepat waktu. Berhasil menyelamatkan 2 orang. Masih ada ketua kelas dan guru yang tidak tahu harus kemana. Koridor dipenuhi mayat-mayat hangus. Udara dipenuhi aroma daging panggang. Mereka berjalan menyusuri koridor. Akhirnya menemukan 2 orang di ruang perawatan. Namun tragedi tetap terjadi. Guru itu telah berubah menjadi zombie. Ternyata sebelum kebakaran terjadi, guru itu, demi melindungi para siswa, sayangnya, ia digigit zombie di tangannya. Ia tahu ia akan segera bertransformasi. Jadi ia mendorong para siswa keluar dari ruang perawatan, dan ia tinggal di sana sendirian. Namun, meskipun ia telah berubah menjadi zombie, ia tetap tidak lupa melindungi para siswa. Ia menggunakan tali untuk mengikat dirinya. Semua orang larut dalam duka. Kumi menangis. Ia mengambil sekop loyang lagi. Ia mengantarnya dalam perjalanan terakhirnya. Di akhir film, semua zombie dihancurkan. Keempat penyintas membungkuk dalam-dalam di hadapan sekolah. Lalu ia melajukan mobil menjauh dari tempat ini, mencari zona aman baru.